Pemirsa, perwakilan Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia menyerahkan berkas gugatan Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Namun niat para buruh tertahan oleh polisi di kawasan Patung Kuda. Massa buruh dari Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia (KSBSI) berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu siang. Mereka berniat menyerahkan berkas gugatan Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kotak berkas gugatan yang akan diserahkan para buruh, namun aparat keamanan menahan perwakilan buruh menuju MK. Tanggal 6 November kemarin kami sudah memohon gugatan materi dan formil ke Mahkamah Konstitusi, tapi ada yang tertinggal dan ini yang kami antar sekarang. Tapi ternyata kita di sini ditahan, tidak bisa karena kata pihak kepolisian kita hanya bisa 5 orang masuk. Para buruh ini akan mengajukan pengujian formal dan materi. Untuk uji formal, dalam permohonannya KSBSI menyebut pemerintah tidak melibatkan pekerja, buruh, atau serikat pekerja dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja meski mendapat protes dari serikat pekerja. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Fasilitas bandara yang rusak setelah penjemputan Rizik Syihab oleh pendukungnya mulai diperbaiki. Sebelumnya pihak Front Pembela Islam sudah meminta maaf atas kerusakan tersebut. Petugas mulai memperbaiki sejumlah fasilitas yang rusak di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejumlah tanaman tampak rusak, begitu juga dengan papan pengumuman. Petugas bandara mengganti bangku yang rusak, sementara yang bisa digunakan ditata kembali. Juru bicara FPI, Slamet Ma'arif, menyatakan permintaan maaf atas dampak yang diakibatkan simpatisan Rizik Syihab saat datang di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pemirsa, Bareskrim Polri telah memeriksa 23 orang saksi atas kasus hilangnya uang nasabah Maybank senilai puluhan miliar rupiah. Polisi juga akan memanggil sejumlah ahli perbankan untuk menelusuri aliran dana tersebut. Raibnya dana nasabah Maybank sebesar 22 miliar rupiah terus bergulir. Bareskrim Polri telah memeriksa 23 orang saksi dalam kasus ini. 10 orang dari internal Maybank dan 13 lainnya dari pihak eksternal. Polisi juga akan memanggil ahli perbankan dan juga ahli TPPU. Rencananya akan menggunakan ahli perbankan Universitas Trisakti, kemudian penyidik juga ke depan juga akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan ahli perbankan dari OJK, termasuk juga ahli TPPU dari PPATK, karena memang tadi akan ditelusuri terkait dengan aliran dana, kemudian asetnya. Kan kemarin sudah saya sampaikan, penyidik sedang melaksanakan tracing asetnya. Linda Lunardi pun kembali angkat bicara. Ia menjawab seluruh tudingan Maybank Indonesia terhadap dirinya. Ia mengaku membuka rekening untuk tabungan masa depan dan tidak pernah memutar uang tabungannya karena ia tengah belajar di luar negeri. Jadi segala jenis rekening koran waktu itu kan pasti wali saya ada yang menerima. Ya wali-wali saya percaya saja. Justru karena kita percaya Maybank itu aman, ya papa saya kan ada menambahkan dana untuk tabungan gitu. Emang statusnya hanya untuk tabungan gitu, Kak. Jadi segala perputaran uang dari rekening saya itu yang perlu dipertanyakan, kenapa bisa ada. Otorisasi, saya nggak pernah kasih otorisasi. Gimana mau kasih otorisasi juga? Saya lagi di luar negeri, lagi belajar. Sebelumnya, pihak Maybank menunjuk Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum dalam kasus ini. Hotman menduga ada keterlibatan lebih dari 1 oknum. Bank dalam bank, ya berarti kan pimpinan cabangnya kan memainkan duit orang. Itulah harusnya yang saya bilang tadi, semua orang yang terima uang ini, ya, yang ada di sini ada 6 atau berapa nih? 8 harusnya diperiksa. Ini belum diperiksa di Mabes Polri. Harusnya kalau benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya akan penyidikan ditingkatkan ke mereka gitu loh. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan Kepala Cabang Maybank Cipulir sebagai tersangka penggelapan dana nasabah. Tersangka terancam pasal pelanggaran perbankan dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 8 hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang perkara fatwa MH hak tagih Bank Bali Joko Chandra dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari. Jaksa penuntut umum menghadirkan suami Anita Kolopaking sebagai saksi. Jaksa penuntut umum memanggil 4 orang saksi, yakni Wiasa Santoso Kolopaking, suami Anita Kolopaking, Andi Irfan Jaya, Anita Kolopaking, serta Joko Chandra. Namun Anita Kolopaking dan Joko Chandra tidak hadir karena alasan kesehatan. Jaksa penuntut umum mengecar Wiasa seputar pertemuan antara Anita Kolopaking, Joko Chandra, dan terdakwa Pinangki terkait fatwa MA peninjauan kembali kasus hak tagih Bank Bali. Kasus PK. Apakah selain kasus PK Anda nggak pernah istri saudara atau saudara untuk mengurus terkait kasus PK itu terkait pengajuan PK atau terkait putusan PK? Kan ada dua. Yang dilakukan istri saudara terkait pengajuan PK atau untuk pelaksanaan putusan PK terus pengajuan PK yang baru. Ada dua ya. Sementara itu, sidang lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dengan terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan 4 orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang kedua, terdakwa tidak dihadirkan langsung dalam persidangan. Keduanya hadir secara virtual. 1 orang saksi merupakan seorang pengusaha bernama Agung Dewantoro, mengungkapkan pernah dimintai sejumlah uang oleh menantu Nur Hadi, Reski Herbiono, untuk mengurusi masalah hukum Agung sebagai korban penipuan. Uang sebesar 250 juta yang diminta oleh Reski Herbiono untuk uang muka. Namun menurut kuasa hukum Nur Hadi, pengakuan saksi tidak relevan dengan kasus kliennya karena kedua saksi tidak disebutkan dalam surat dakwaan. Sebelumnya, Nur Hadi dan menantunya, Reski Herbiono, didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 83 miliar rupiah terkait pengurusan perkara pengadilan di tingkat pertama, banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan perkara Pak Nur Hadi dan Reski Herbiono, saya kira jaksa penuntut umum terlalu mementingkan kuantitas daripada kualitas pembuktian. 2 pejabat BTN diperiksa sebagai saksi dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi pemberian gratifikasi kepada mantan Direktur Utama PT Tabungan Negara. Saksi yang dimintai keterangannya hari ini, Muhammad Roshid selaku analis fasilitas kredit BTN KC Samarinda untuk fasilitas kredit PT Pelangi Putra Mandiri. Bona Pasongit Rumapea selaku Kepala Cabang BTN Cabang Samarinda. Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari serta mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya. Diduga kedua saksi mengetahui proses pemberian kredit kepada PT Pelangi Putra Mandiri pada BTN Cabang Samarinda maupun PT Titanium Property pada BTN Cabang Harmoni yang pada akhirnya menyebabkan status kreditnya macet. 2 pelaku begal dengan modus tanya alamat di Penjaringan Jakarta Utara ditangkap polisi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.